Saya sudah bilangin sama kawan-kawan, siapkan saya apa namanya handphone yang 16 giga RAM-nya, biar nanti Gue, iya semua iya bisa. iya 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 iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bekesahan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, perwakilan dari pemuda-pemuda di Samarinda. The one and only Bang Arif Rahman Hakim. Siap. Gitu ya Bang ya. Ini kayak nama jalan ya Bang. Nama pahlawan, nama Bang, pahlawan. Bang kita santai aja ya. Oke. Hari ini kita akan bicara dengan Bang Arif. Selain dia sekarang posisi sebagai ketua KNPI ya Bang ya, KNPI Provinsi. Hari ini juga dia mewakili dari teman-teman e-sport Indonesia ya, e-sport Indonesia. Nah, tantangannya luar biasa pasti dong ya. Luar biasa. Iya 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 iya. Berkah Ramadan. Bang Arif, cerita-cerita dikit nih Bang. Iya. Kenapa nih tiba-tiba terjerumus dalam dunia e-sport? Gimana nih Bang ceritanya Bang? Jadi memang Ramadan ini tahun ini unik ya. Unik ya? Sangat unik. Tapi saya kira enggak juga terjerumus. Enggak ya, enggak Enggak ya. juga terjerumus, tapi saya kira ini tantangan baru buat saya, diberikan amanah untuk menjadi ketua umum e-sport Indonesia Samarinda. Yang saya kira memang kita ini dikejar waktu. Benar-benar. Dengan berbagai PR ya. Dengan berbagai PR. Saya juga sempat shock juga, tapi saya kira saya punya prinsip awal itu yakin usaha sampai. Gitu ya Bang ya. Amanah yang diberikan ini saya tidak akan sia-siakan, insya Allah. Saya berharap juga ini menjadi berkah Ramadan buat saya secara pribadi dan keluarga. Juga ini sebagai ladang ibadah. Amin. Menjadi penguat untuk kawan-kawan yang hari ini haus dengan satu komunitas yang menaungi banyak komunitas untuk pergerakan Di bidang e-sport sendiri ya mungkin ya. Ya betul. Bang ya. Bang. Siap. Ini selain lahan ibadah nih ya kan, mungkin juga banyak ngelus-ngelus dada ya dengan kelakuan barbar ini. Itu apa nih Bang? Visi misi kedepannya nih. Secara kemarin kita ngobrol-ngobrol tuh dengan teman-teman e-sport sendiri. Yang terjadi mereka kan saat ini kehilangan satu figur yang bisa mewakili suara mereka nih ya kan. Nah kira-kira dari terpilihnya Bang Arif sendiri apa nih treatmentnya buat teman-teman e-sport yang khususnya ada yang di Samarinda ya? Jadi komitmen saya dengan khususnya e-sport provinsi ini menjadi satu wadah edukasi bahwa e-sport itu tidak selamanya kemudian genit dengan verbal yang bicaranya barbar dan segala macam. Iya. Saya kira sikat gitu kan. Belum lagi nama-nama kebun binatang keluar semua ya. Saya kadang-kadang telinga agak sensitif juga dengar begitu. Di rumah kadang-kadang saya marah-marah juga kadang-kadang ke Gitu ya, Bang, ya? apa segala macam kalau dia lagi kalau lagi war apa segala macam, PUBG dan segala macam. Tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua umum ESI Samarinda. Ini beban dan saya kira ini menjadi challenge sendiri. Ya. Komitmen kita saya kira ESI Samarinda juga selain memang uniknya cabur prestasi yang secara resmi masuk di KONI akan dipertandingkan nanti di PON sebagai cabang olahraga prestasi. Ada tujuan mulia di balik semua ini lebih pada bagaimana ada pesan-pesan moral buat orang tua bahwa game online itu tidak selamanya negatif. Padahal arah-arah edukasi, ada arah-arah pendidikan yang
hari ini coba mau diluruskan oleh Game SC. is not criminal gitu ya Game mungkin is ya. not criminal. Game is fun, but ya dia harus mengedepankan semangat edukasi tadi. Benar. Pelan-pelan kita luruskan hal-hal yang secara verbal ini selama ini jadi momok buat orang tua. Mudah-mudahan dengan e-sport ada, ini menjadi pengarah, dia yang ngarahkan nanti pelan-pelan segala macam. Selain memang ini prestasi, kemudian kabar baiknya adalah AC juga nanti akan merekomendasikan bagi semua talenta muda yang ada di Samarinda, dia mau kemana, bakatnya di mana, mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, rekomendasi AC itu akan menjadi rekomendasi yang strategis. Wih. Jadi kalau dulu orang masuk sekolah karena prestasi basket, sepak bola, AC melakukan hal yang sama bahkan lebih, karena harian kita buka HP, buka apa segala macam. Jadi ini sebenarnya akhirnya kita pesan mungkin ke orang-orang tua ya. Iya bang. Saya juga orang tua nih kebetulan ya kan. Anak saya tapi main Free Fire bang. Nah mungkin orang tua sekarang sudah nggak zamannya lagi ya kita marahin tuh anak ya kan. Cuman mungkin nanti secara waktu aja ya mungkin ya pembatasan waktu dan lain-lain itu sebenarnya kembali lagi ke pendidikan dari keluarga itu sendiri ya bang ya. Dan sebenarnya sekarang game menjadi salah satu faktor utama yang penting dalam satu pergerakan. Betul. Prestasi dari pemuda itu sendiri ya bang ya. Memang ada beberapa kajian dari tim ahli baik tim psikologis maupun tim kedokteran yang menyampaikan memang tidak semuanya game itu buruk. Benar. Bahkan kalau kemudian kita bisa hire, kita bisa arahkan, itu bisa menjadi bagus buat otak kanan anak tersebut ke depan, lebih kreatif, lebih bisa menahan diri, bisa sabar dan segala macam. Bisa diarahkan, lebih berpikir ya kurang lebih kayak kalau dulu itu kita bicara catur ya kan, olahraga otak lah gitu ya kan. Sekarang ya juga game ini merupakan salah satu bidang yang mungkin kurang lebih sama dengan catur itu sendiri. Memang ya. Agak uniknya game ini ya tetap saya kira peran orang tua juga di rumah yang menjadi faktor utama dalam proses edukasi pembinaan anak-anak. Walaupun nanti AC juga akan terus melakukan sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah, kecamatan-kecamatan sampai kelurahan, RT dan segala macam dengan seluruh komunitas yang bernaung di AC Samarinda. Kita juga berharap pemerintah kota Samarinda juga bisa mampu untuk bersinergi dengan beberapa stakeholder yang dia punya. Sekira ini juga menjadi penguat dalam menuntaskan beberapa program kerjanya pemerintah kota Samarinda. Ya, memang sempat ada beberapa mungkin di serial YouTube yang kemarin kita bicara dengan teman-teman e-sport sendiri ya kan, yang terjadi mereka kayak kehilangan induk lah, mereka nggak jelas lah gimana ya kan, akhirnya regulasi yang yang ini mudah-mudahan lah dengan adanya Bang Arif Rahman Hakim, Insya Allah ya mudah-mudahan ya dipimpin dengan beliau ini tangan dingin nih ya kan, karena bukan cuman ini aja bang ya, bukan isi aja sendiri ya. Saya hari ini dipercaya sama kawan-kawan jadi ketua KNPI provinsi. Kurang lebih 485 pengurus. Di bawah naungannya itu ada sekitar 115 organisasi kepemudaan yang berhimpunan ya. Jadi tapi itu tidak juga kemudian menjadi penyurut langkah saya bahwa dengan KNPI, dengan ESI kan bisa aja kemudian nanti kita sinergikan. Ya sebenarnya mungkin kepemudaan juga e-sport masuk di dalamnya juga ya bang ya. Ada di dalamnya. Saya kira ini nanti saling nopang aja. Saling menopang ya. Kemudian saling bersinergi. Tinggal ranah-ranah mana aja yang kita bisa saling nutupi untuk proses kedepannya saya kira. Nah terus berkaitan tadi mungkin ada sedikit Bang Arif cerita tentang edukasi ya. Sempat lihat nggak yang viral sekarang ini bang? Sujud kayang. Sujud kayang. Ini mungkin kita bisa dilihat di sini ya. Ada videonya tuh. Ini sebagai ketua dari SB sendiri gimana nih bang? Saya melihat menyikapin kebarbaran anak sekarang nih. Memang
tidak juga kemudian kita mau menyalahkan full orang tua di rumah ya. Benar. Kemudian kita mau menyalahkan full pendidikan di sekolah. Saya kira yang mereka lakukan itu sudah cukup luar biasa. Benar. Tinggal saya kira memang kemampuan juga orang tua, kemampuan sekolah untuk monitoring 24 jam itu kan agak sulit. Benar. Kemudian hari ini bicara media, bicara internet, bicara teknologi informasi, dia bisa menembus ruang-ruang yang sampai wilayah privat, privasi. Kita tidak bisa kemudian mengontrol anak, ngontrol adik, ngontrol keluarga apa yang dia lakukan di kamar dengan gadgetnya. Tinggal memang saya kira ini tugas beratnya kita ya, tidak hanya kemudian menciptakan anak-anak Samarinda yang berprestasi di dunia game tapi online. Kultur itu sendiri ya Bang. Tapi ya, ini coba kita mau bangun kultur bersama, budaya itu sendiri, budaya bersama, agar kemudian mudahan itu menjadi apa ya, pilot project untuk semua. 1-2 kali bisa kita lakukan, kemudian edukasi ini mampu untuk kemudian membantu walaupun sedikit dalam proses pembinaan anak di rumah, pembinaan anak di sekolah. Itu juga saya kira saya butuh nanti support dari banyak pihak, termasuk media. Iya. Apalagi ini Busam TV yang sudah sangat populer di Samarinda. Iya. Kita butuh supportnya nanti. Bang, sudah memimpin banyak organisasi. Mungkin dari kuliah dulu sudah sempat untuk sebagai ketua HMI ya Bang ya. Ketua HMI Samarinda. HMI dengan kebarbaran anak kuliahan ya kan. Terus sekarang memimpin KNPE dan kembali lagi diminta bantu untuk perbaikin e-sport sendiri ya. Tantangan itu kan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda kan. Nah, Abang sendiri menyikapin teman-teman dari pencinta game sendiri. Ya kan, khususnya yang tergabung dalam e-sport Indonesia ya, e-sport Indonesia itu sudah apa nih Bang? Menyikapinya dalam artian konotasinya yang positif nih ya kan? Saya juga pecandu game. Oh, pecandu game juga. Sejak kuliah awal itu saya pecandu game. Benar. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 aja yang belum saya sentuh. Oh belum ya. Nanti kita Gamebox boleh. Nanti kita pertandingan ya PS5. Belum lagi yang mobile. Saya juga pemain lah. Pemain ya. Tidak pro banget. Cuma agak ketinggalan terakhir ini misalnya PUBG, Mobile Legend, karena kerumitan dan saya kira berapa kali dikasih tantangan kawan-kawan, ayo sudah. Tiba-tiba kemudian saya ditunjuk jadi ketua ini, mau tidak mau memang saya sudah bilangin sama kawan-kawan, siapkan saya handphone yang 16 GB RAM-nya. Iya. Terus yang kedua, saya kira ke depan ya, saya masuk ini memang mulai dari nol. Ya. Saya masuk mulai dari nol. Saya sudah bicara dengan kawan-kawan. Kemudian kita benahi pelan-pelan struktur yang ada, kita konsolidasi sekaligus buka puasa bersama. Kami agendakan beberapa hari ke depan. Setelah kemudian kepengurusan itu sudah solid, sudah selesai, kami akan konsultasikan ke AC provinsi untuk kemudian disahkan. Tapi sebelumnya yang jelas kami juga akan segera melaporkan secara kelembagaan AC Samarinda ke KONI Samarinda. Baru kami juga akan melaporkan ke Wali Kota Samarinda sebagai yang punya Samarinda, Ketua DPR, ke Polres, ke Kodim, dan termasuk saya kira langkah awal yang juga kami akan lakukan adalah bagaimana kami nanti akan datangi sekolah-sekolah, kami datangin kampus-kampus yang memungkinkan untuk kemudian kita jalin MOU, ditambah lagi saya kira ada beberapa masukan misalnya kawan-kawan saya kira ini kan butuh juga support yang besar ya dari industri sendiri Bang. Nah ini kan yang terjadi nih teman-teman e-sports mungkin yang ada di Samarinda sendiri kan agak kesusahan nih saat ini ya. Kita bicaranya regulasi pemerintah, pembatasan termasuk yang kita jalani sudah 2 tahun ini. Terus pertama itu, kedua dari pihak sponsor pun nih ya kan biasanya
ya untuk saat ini mereka membuat kompetisi akhirnya ya sendiri-sendiri nih. Betul. Dengan dana pribadi nih Bang. Nah, apa yang kira-kira bisa Abang berikan nih solusinya untuk pada teman-teman e-sport sendiri nih, untuk menjalani program-program kerja yang disinilah kelebihan e-sport Indonesia dibanding cabur-cabur yang lain. Saya tidak kemudian menomor sekiankan cabur-cabur yang lain, tapi kalau bicara hal yang spesial, ada yang spesial di e-sport, bahwa kerumunan orang itu bisa kita hindari dengan ini kan bicara online ya, kita bisa lakukan di mana saja. Selama kemudian jaringan bagus, wifi-nya bagus, dengan regulasi tetap yang menjadi standar dan acuan kita bersama. Karena mau nggak mau, percaya nggak percaya ya yang terjadi sekarang ya kita new normal ya kan. Saya masuk menjalani kehidupan ini. Saya masuk itu dengan keluhan, Bang, ini kita betul-betul puasa Ramadan dan puasa kompetisi. Ini kawan-kawan komunitas yang ada di Samarinda ini sudah kangen Bang. Kangen ya. Kompetisi. Mereka mau nyalurkan ini kemana Pak? Iya. Tinggal saya bilang memang batasan kita hari ini ada COVID, kemudian ada pembatasan dan regulasi mulai dari Pergub, Perwali dan segala macam. Tetapi syukurnya saja bahwa olahraga ini ternyata tidak membatasi ruang, waktu dan tempat. Di mana saja kita bisa lakukan. Dan siapapun bisa melakukan. Ya. Itu kelebihannya. Tinggal saya kira saya hari ini kalau kemudian bicaranya secara perorangan atas nama ketua saja, saya kira ini agak sulit untuk kemudian saya wujudkan. Benar. Makanya saya butuh pasca ini, ayo kita konsolidasi, ayo lakukan, saya bilang pendataan semua klub-klub, semua komunitas-komunitas yang ada. Nanti kita rekomendasikan mereka bagian dari komunitas resmi yang dilegalisir lah minimal oleh e-sport Samarinda. Setelah itu kemudian kita bikin kompetisi, ayo, karena kita juga dikejar. Yang arahnya lebih ke arah, mungkin lebih ke arah profesional, prestasi, karena kita sebentar lagi mau Porprov bulan Oktober ya nggak salah ya. Sebentar lagi kita mau PON. Ya. Sementara Samarinda ini informasinya kita belum punya portofolio pemain yang benar-benar kita hasilkan secara langsung atas nama e-sport. Kalau dari pengalaman rekam jejak dan segala macam kemarin, memang informasi yang saya dapat kawan-kawan ini sudah pro semua. Bahkan Samarinda ini bos. Samarinda ini ibu kota sudah ada yang transfer pemain sampai di luar daerah. Benar. Bicaranya juara dunia katanya dan segala macam. Nah ini yang mau kita data ulang. Kemudian kita mau tertibkan semuanya. Regulasinya juga nanti kita buat biar menjadi acuan bersama. Baru kita bikin liga, kita bikin dengan game-game yang kita punya. Seperti itu Bang. Jadi nggak cuma PUBG sendiri ya kan, ada beberapa mungkin yang masuk cabur sendiri. Betul, ya kan. Ada 7 ya. Ada 7 ya. Ada 7. PUBG, ada ML, ada Dota, ada PES, Tekken, beberapa lagi. Ada beberapa ya. Dan itu memang sebenarnya talenta itu akhirnya yang kemarin kan mereka tidak bisa mengeksplor diri mereka kan. Betul. Karena secara regulasi mereka nggak tahu, informasi juga nggak tahu ya kan. Nah pada saat ini ya dengan kepemimpinan Bang Arif Rahman sendiri, mungkin itu menjadi satu menjadi satu kelebihan nih. Kelebihan dalam artian gini, sekarang kita punya orang tua loh ternyata ya kan, punya abang loh ya kan, yang siap membantu nih mengarahkan adik-adik ini sendiri yang lebih arah ke profesional. Pesan-pesan moralnya ini saya kira dengan banyaknya kompetisi yang kita akan lakukan insya Allah ke depan, mudah-mudahan tidak ada halangan, arah melintang dan segala macam, bahwa edukasi ini harus tersampaikan lewat turnamen yang kita adakan dan berjenjang. Di setiap turnamen itu ya ada pesan-pesan moral yang kita sampaikan. Kamu nanti kalau sudah pernah ikut kompetisi yang dilakukan oleh e-sport Samarinda, jangan dong lagi bicaranya yang kebun binatang,
pulang itu langsung ke rumah. Benar. Jangan lagi kemudian begadang gara-gara game. Ini ada tempat nanti yang kami siapkan. Kamu jangan ribut-ribut di luar. Sini kamu main nanti. Benar. Sini wadahnya kalian mau Jadi berguna. memang benar-benar di ini apa Iya. dinaungin dan benar-benar dibina. Kita naungin insya Allah dengan kerjasama semuanya. Ya, alhamdulillah. Kemarin sempat beberapa hari yang lalu kita ngobrol-ngobrol ya kan sama teman. Sebenarnya kan berusaha kemarin buat kompetisi juga ya kan. Siap. Kompetisi ya, akhirnya ngobrol-ngobrol kita. Ya ada beberapa timnya juga berkeluh kesah nih. Nah, mudah-mudahan lah dengan kepemimpinan Bang Arif Rahman itu sendiri, e-sport sama ini lebih maju nih Bang ya. Nah, kita sih dari teman-teman, saya juga pecinta game ya kan. Siapa? Kebetulan ya. Mulai dari Mario. Anak saya semua itu namanya Mario. Gitu ya. Ada Luigi, ada Daniel, ada Mario, ada Bintang, ada Laura. Semua nama game. Itu karena saya ya salah satu penikmat game kan. Zaman dulu Nintendo lah. Nah, kita sekarang dapat satu apa ya? Angin segar lah. Angin segar lah. Jadi lebih terarah. Terus mungkin nanti edukasi nggak cuma dari pemain game itu sendiri ya, playersnya. Mungkin juga edukasi ke orang tua sendiri ya. Yang paling utamanya untuk keluarga mungkin ya. Dari pendidikan dari keluarga itu sendiri ya. Betul. Sosialisasi ini saya kira tidak hanya nyentuh anak didik ya. Sosialisasi ini juga mesti menyentuh orang tua. Benar. Agar edukasi ini bukan milik anak didik aja, bukan milik anaknya aja, tapi orang tua juga harus diarahkan mindsetnya bahwa tidak selamanya game itu merusak. Iya, benar. Bahwa ada pola-pola yang selama kemudian dia tidak keluar track yang sudah kita buat, ini akan bagus. Begitu juga di sekolah, begitu juga di kampus. Tidak hanya ini milik mahasiswa, tidak hanya milik pelajar, tetapi ini milik dosen, milik guru-guru, milik rektor, milik kepala sekolah, yang juga harus kita personalisasi banyak. Game ini sebenarnya dengan kondisi kita zaman sudah 4.0, revolusi industri seperti ini, hal yang susah untuk kemudian kita hindari. Makanya polanya kita harus kolaborasi, polanya harus kita sinergi. Kita harus ikutin lah ya. Yang ikuti, tapi kemudian kita punya track, kita punya alur, kita punya regulasi yang ini bagus juga, tidak keluar dari kurikulum yang mereka buat, tidak nyeleneh, dan tingkat kebarbarannya ini kalau kemudian kita sinergi orang tua, murid kita sebagai pemilik regulasi, kemudian pemerintah kota, ini akan baik nih Bang, barang ini jalannya. Seperti itu mungkin Bang, cita-cita ke depan. Bang, what's biasa kalau di Busam TV Bekesahan ini kan selain kita ngobrol nih ada apa sedikit unsur edukasi lah sedikit ya kan. What's untuk hari ini Bang berkaitan dengan game nih? Ya tadi game terus kriminal bukannya. Apa nih Bang quotes-nya Bang? Saya punya prinsip hidup itu yakin usaha sampai. Biasa itu jadi jargon di HMI dulu. Kemudian di Twitter, saya juga pengguna banget media sosial. Tidak ada yang saya tidak punya. Saya punya media channel YouTube walaupun subscribernya itu cuma 20 kali ya. Saya punya Facebook saya yang muntah-muntah itu. Keluar masuk sampai penuh. Instagram saya punya, di salah satu Twitter saya sebutkan bahwa siapapun kita jangan pernah takut untuk bermimpi. Benar. Siapapun kita jangan pernah kemudian takut dan keluar dari zona nyaman. Karena saya bilang dengan keberanian, insya Allah kita akan menggapai semua impian. Samarinda ini bos. Ini Samarinda bos. Oke, terima kasih banyak Bang. Iya Bang. Arif Rahman Hakim. Waktunya ini luar biasa banget. Kita bisa ngobrol mungkin terima kasih. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lebih asik ya Bang. Ya, saya sudah terima kasih dikasih ruang waktu untuk bicara dengan Busam TV. Next time
Iya, harusnya sih kita ngikutin nih nanti. Kiranya kan. RKMP lagi Bang ya. Siap. Termasuk kita nanti mungkin ada program ya. Insyaallah. Mungkin yang disusun sama teman-teman sendiri. Siap. Kayak mungkin kita agak gerbek masing-masing base campnya dari teman-teman e-sport sendiri. Boleh nanti. Kayaknya jadi seru gitu. Insyaallah. Ya, oke, teman-teman Buzar TV, terima kasih sudah menonton acara ini. Kita kedatangan tamu sangat luar biasa, Bang Arif Rahman Hakim, sebagai selain sebagai ketua KNPI, dia juga saat ini sebagai ketua dari e-sport Indonesia Samarinda ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bersinergi dengan apa yang kemarin kita bicarakan dengan teman-teman e-sport sendiri. Akhir kata, ada yang ditambahkan mungkin Bang? E-sport Samarinda juara, ya kan? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busam TV terbaik, tepat, terpercaya. Mantap.